يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Hitam dari negeri Habasyah. Keyakinan seorang muslim yang paling mendasar wajib taat patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Meskipun pemimpin itu zalim, pemimpin itu korupsi, pemimpin itu tidak berhukum dengan Allah, selama dia masih muslim, wajib didengar dan ditaati perintahnya di dalam hal yang ma'ruf. Sayakunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi. Akan muncul nanti sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, kata Rasulullah SAW, yang tidak berhukum dengan hukumku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul di tengah-tengah pemimpin tersebut pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu?" Rasul mengatakan, "Tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Tetap engkau mendengar dan engkau taati meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu. Isma' wa ati'. Tetap engkau dengar dan taatilah. Hadis riwayat. Jangan mudah-mudah memprovokasi rakyat Indonesia, terutama umat Islam, untuk senantiasa mencela pemerintah, menghinakan pemerintah, terutama di hadapan umum. Taat kepada pemimpin, namun taat di atas kebenaran. Karena kalau sudah di atas maksiat, la ta'ata. Jangan taat kepada makhluk manapun. Maksiatil khaliq. Kalau itu dalam rangka berbuat maksiat kepada Khaliq. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sangat tahu dan kalian tidak tahu. Allah berilmu dan kalian tidak berilmu, wahai manusia. Beritahu mereka azabku adalah azab yang teramat dahsyat. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Berfikirlah dengan baik dan jernih. Siapa yang sayang kepada kita? Allah ketika sudah tidak sayang, tak ada kata di dunia ini untuk menggambarkan nasib orang yang tidak lagi disayangi oleh Allah. Ada saatnya di mana sayang Allah akan berubah menjadi murka. Dan kalau itu yang terjadi, hancurlah. Dan apun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya di sebelah tangan kirinya, maka dia berkata, wahai celakanya aku, andai aku tidak diberikan kitabku, dan aku tidak tahu hisabku. Andai yang ada adalah kematian. Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku. Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku. Kapan harta memberikan manfaat untuk manusia? Kalau dia diinfakkan di permukaan bumi. Itu satu-satunya cara untuk membuat harta kita bermanfaat di akhirat. Dan mereka yang tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan akhiratnya, maka harta tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka di akhirat. Kita tahu ya sih, harta yang tidak kita infakkan, kita tumpuk, pasti kita tinggalkan dengan kematian. Dan itu pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, jangankan di akhirat, ketika kematian akan datang saja menjemput, orang yang hartanya seperti itu sudah menyesal. Orang yang hartanya seperti itu sudah menyesal. Kita tidak ingin harta kita tidak bermanfaat di akhirat, infak. Karena apa yang kita infakkan itu adalah di harta kita.
yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la atallahu biqaumin mudhnibin thumma yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin. Rintian orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah. Thumma yatubu Allah min ba'di dhalika ala man yasha'. Dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Wallahu ghafurur rahim. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus yang kita pinta setiap saat kepada Allah. Kita senantiasa mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Bagaimana jalan mereka? Jalan mereka adalah jalan ilmu, yang kemudian setelah berilmu mereka amalkan. Karena tujuan belajar, tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk sekedar dijadikan sebagai wawasan. Kita telah menghafal Al-Quran, kita telah mengetahui 1000 hadis, kita telah mengetahui ilmu ini, ilmu itu, tapi tidak ada diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ada artinya bagi orang yang memilikinya. Bahkan yang ada ilmu tersebut akan menjadi bala, petaka, bencana bagi orang yang memilikinya karena tidak diamalkan. Nabi SAW mengatakan, tidak akan bergeser kaki manusia di sisi Allah nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya. Di antara yang ditanya oleh Allah, an ilmih maza amila bih, tentang ilmunya apa yang telah dia amalkan. Kita belajar ini untuk diamalkan, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk menjadikan amalan-amalan kita semua menjadi amal saleh, amal yang ikhlas karena Allah, dan amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cari damai dalam harta. Kutemukan semuanya hampa. Ku cari damai dalam tahta. Kutemukan semuanya tipuan belaka. Ku cari damai dalam cinta dunia. Ternyata semuanya hanya janji-janji muluk saja.
Ku cari damai dalam nikmatnya hidangan. Kutemukan kesehatanku makin mengkhawatirkan. Ku cari damai dalam tamasya. Ku rasakan yang ada hanya lelah saja. Ku cari damai dalam tawa dan canda. Yang ada hatiku semakin keras membaja. Ku mulai mencari dan mencari. Ku mulai bertanya ke sana dan ke sini. Ku temukan pituah para ahli. Menyuruhku mencarinya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, penguasa langit dan bumi, pemberi nikmat dan pengatur segala rezeki. Ku mulai perjalanan itu. Ku temukan sesuatu yang selama ini ku cari, yang waktuku habis mengejarnya ke sana dan kemari. Ternyata di sini damai ku dapatkan. Di dalam hati yang selalu kepada Allah ditambatkan, kepada akhirat diingatkan, kepada amal saleh digerakkan. Kini damai telah menghiasi jiwa. Ku berharap dia bertahan di sana. Aku butuh damai itu selamanya, hingga ku langkahkan kaki ke surga. Kepadamu Rabbi aku panjatkan. Harapan ini aku mohonkan. Damaikan diri ini di dunia ini. Damaikan diri ini di surga nanti. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Aku adalah orang yang tak punya, tapi aku selalu merasa kaya raya. Aku adalah orang yang tidak hafal Al-Quran, apalagi hadis, tetapi aku selalu merasa tahu dan berilmu. Aku adalah orang yang selalu terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan, tapi aku selalu merasa saleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah orang yang berat beribadah kepada Allah Ta'ala, namun aku selalu merasa amalku sudah menggunung untuk di alam baka. Aku adalah seorang yang mudah tergoda, tetapi aku selalu merasa benteng imanku kokoh bagaikan baja. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sangat tahu dan kalian tidak tahu. Allah berilmu dan kalian tidak berilmu, wahai manusia. Beritahu mereka azabku adalah azab yang teramat dahsyat. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Berfikirlah dengan baik dan jernih. Siapa yang sayang kepada kita? Allah ketika sudah tidak sayang, tak ada kata di dunia ini untuk menggambarkan nasib orang yang tidak lagi disayangi oleh Allah. Ada saatnya di mana sayang Allah akan berubah menjadi murka. Dan kalau itu yang terjadi, hancurlah.
Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa? إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة